Sorak-sorai menggema di Stadion Bangkok, tempat berlangsungnya final Asia Cup Voli Putri 2025 antara Indonesia vs Jepang. Kedua tim datang dengan kekuatan penuh, dan Megawati Hangestri Manik menjadi sorotan utama tim Garuda Merah Putih. Di set pertama dan kedua, Indonesia tertinggal 1-2. Pelatih Alim Wahyudi menatap Megawati. "Kamu siap bikin sejarah, Mega?" Megawati mengangguk, wajahnya tenang namun penuh tekad. Awal set keempat, skor 4-4. Megawati maju ke garis belakang untuk servis. Dom, servis pertama meluncur keras, menyentuh net tipis dan jatuh tepat di depan libero Jepang. Pertama, sorakan mulai terdengar lebih kencang dari tribun merah putih. Servis kedua lagi, servis ketiga block out dari Jepang, poin untuk Indonesia. Dominasi tak terbendung, servis keempat hingga ke-10, Megawati tak memberi kesempatan Jepang untuk menyerang. Bola meluncur cepat, keras, dan penuh putaran. ke-7, ke-9, bola floating ke-11 bikin Jepang panik. Para komentator Jepang mulai bingung. Ini neraka, servisnya tak bisa dihentikan. Stadion bergemuruh. Servis ke-15, Megawati melompat tinggi dan melakukan jump serve keras ke sisi kiri. Bom, ke-15. Pelatih Jepang memanggil timeout, tapi tak ada yang bisa memadamkan semangat api Megawati. Rekan satu tim seperti Wilda Siti dan Ratri Wulandari hanya bisa memandang takjub. Megawati seperti kerasukan Dewi Voli. Sejarah tercipta, servis ke-19, Jepang menerima tapi bola jatuh keluar. Servis ke-20, Megawati mengambil nafas panjang. Stadion hening. Duar, servis keras mengarah ke belakang. Libero Jepang mencoba diving. Gagal, 20 servis berturut-turut. Skor menjadi 24-4. Dan satu rally kemudian, Indonesia menutup set keempat dengan skor 25-4. Dampak dan reaksi. Meski Indonesia akhirnya menang 3-2, highlight utama dunia adalah mega servis 20 kali. FIVB memposting. Unbelievable, Megawati Hangestri with 20 consecutive service points. A modern legend is born. Media Korea dan Jepang menjuluki Megawati sebagai The Queen of Surf. Pesan Megawati. Dalam konferensi pers, Megawati berkata dengan rendah hati, "Saya hanya ingin membela Merah Putih dengan cara terbaik. Hari ini Tuhan kasih saya keajaiban lewat tangan kanan saya." Momen servis 20 kali Megawati bukan hanya rekor, tapi juga menjadi simbol semangat pantang menyerah, fokus, dan dedikasi. Ia mengubah tekanan menjadi tenaga, dan diam-diam membakar semangat ribuan anak muda Indonesia untuk mencintai voli. Geger dunia voli. Keesokan harinya, seluruh dunia voli terguncang. ESPN Asia menulis headline, Megawati Manik, the first woman to score 20 consecutive serves in an international final. FIVB menyematkan rekor baru. Longest service streak in Women's International Final Match, 20x. Di Korea Selatan, mantan tim Megawati, Daejeon KGC, membuat ucapan spesial. "Onco ours, always ours. Congratulations, Megawati Nim." Fans Indonesia di media sosial menggila. Ganti nama voli jadi Mega Ball aja sekalian. Servisnya bikin Jepang kayak baru belajar voli. Pulang sebagai pahlawan. Setiba di Bandara Soekarno-Hatta, Megawati disambut lautan manusia. Lagu Indonesia Raya menggema sambil semua penumpang pesawat berdiri hormat melihatnya turun dari tangga. Di pundaknya, medali emas. Di tangannya, piala. Ibu Megawati menitikkan air mata saat memeluk putrinya. "Mega, kamu bukan cuma anak ibu, kamu anak bangsa." Presiden Prabowo mengundangnya ke istana. Di sana, Megawati diberi penghargaan, bintang jasa olahraga utama, dan bonus Rp3 miliar untuk pembangunan lapangan voli di kampung halamannya. Dari legenda ke inspirasi, tak butuh waktu lama, Megawati diundang ke berbagai sekolah dan pesantren. Ia memotivasi ribuan pelajar putri. "Kalau saya bisa bikin 20 servis berturut-turut, kamu juga bisa lakukan keajaibanmu sendiri. Bukan harus voli, tapi jadi terbaik di jalan hidupmu." Ia juga membentuk akademi, Mega Serve Academy, tempat anak-anak dari pelosok diajarkan teknik servis, disiplin, dan mental juara. Sahabat dekat Megawati, Ratri Wulandari, mengungkapkan satu rahasia. Sebenarnya, Mega itu sempat cedera pergelangan tangan di latihan. Tapi dia tutupin semuanya demi pertandingan.
Saat servis ke-12, tangannya udah mati rasa. Ratri menitikkan air mata di talk show nasional. Dia tahan semua rasa sakit demi lambang Garuda. Servis ke-21. Setahun kemudian, di ajang Olimpiade 2028, Indonesia kembali bertemu Jepang di perempat final. Skor 15-15. Megawati kembali berdiri di garis belakang. Wajah Jepang pucat. Penonton menahan napas. Lalu, bom, servis pertama Megawati langsung es. Penonton berdiri semua. Komentator berteriak, apakah kita akan melihat servis ke-21? Megawati Hangestri Manik bukan hanya atlet. Ia adalah simbol kekuatan wanita Indonesia, ketekunan tanpa pamrih, dan api juang yang tak pernah padam. Orang tak hanya mengenangnya karena 20 servis beruntun, tapi karena hati dan semangatnya yang tak pernah berhenti, menyervis bangsa ini. Tawaran emas dari luar negeri. Pasca Olimpiade, nama Megawati tidak hanya menggema di Asia. Klub-klub Eropa seperti Vakifbank Turki dan Imoco Volley Italia berebut tanda tangannya. Presiden klub Italia secara langsung datang ke Jakarta. Kami siap bayar 1 juta euro per musim. Megawati adalah zlatannya dunia voli. Tapi Mega terdiam. Ia menatap proposal itu dan berkata pelan, saya cinta voli, tapi saya juga cinta Indonesia. Perjalanan spiritual. Di puncak kariernya, Megawati justru mengambil cuti 3 bulan dan berangkat umrah ke Mekah. Di depan Ka'bah, ia menangis. Doanya lirih, ya Allah, beri aku kekuatan menjaga hati, saat semua dunia ingin memiliki aku. Saat kembali ke Indonesia, ia tampil lebih tenang. Wajahnya lebih teduh. Ia tak hanya ingin jadi pemain, tapi guru kehidupan. Akademi di kampung halamannya, Megaserve Academy kini berkembang pesat. Anak-anak dari Papua, Aceh, dan Kalimantan datang untuk belajar. Salah satu muridnya, Siska, bertanya, Kak Mega, gimana caranya bisa servis kayak kakak? Megawati tersenyum. Ia memegang tangan Siska. Bukan tanganku yang hebat, tapi tekadku. Kalau kamu punya tekad yang lebih besar dari rasa takut, kamu akan lebih hebat dari aku. Serangan haters dan politik olahraga. Sukses Megawati mulai menarik iri dan politik kotor. Di media sosial, muncul fitnah. Megawati sombong, nggak mau bela timnas lagi. Katanya cinta Indonesia, kok main di luar negeri. Megawati hanya menjawab lewat press conference. Kalau kalian tahu rasanya latihan saat semua tidur, nangis tanpa ada yang lihat, dan bermain untuk negara saat badan retak, kalian akan tahu, cinta itu butuh pengorbanan, bukan pengakuan. Undangan dari PBB. PBB melalui UNESCO mengundangnya jadi pembicara. Women in Sports Breaking Barriers. Di hadapan ratusan delegasi, Megawati berkata, saya bukan siapa-siapa, tapi ketika seorang anak desa Indonesia bisa bikin Jepang gemetar karena bola, itu berarti dunia bisa diguncang oleh siapapun. Jangan pernah remehkan akar rumput. Tahun 2030, Megawati bermain di pertandingan perpisahan. Stadion GBK penuh. Lawannya, tim dunia All-Star. Tapi semua tahu, malam itu hanya untuk satu hal, servis terakhir Megawati. Ia berdiri di garis belakang. Wajahnya tak berubah, fokus, tenang, dan penuh keyakinan. Boom, servis terakhir meluncur. Tidak super keras, tapi sempurna. Semua penonton berdiri. Air mata menetes di pipi ribuan orang. Pelatih, rekan setim, hingga lawan memeluk Megawati. Kehidupan setelah bola. Setelah pensiun, Megawati jadi pelatih Timnas Junior, lalu jadi Direktur Teknis PBVSI. Ia juga menulis buku berjudul 20 Servis untuk Indonesia. Bukunya menjadi bestseller dan dibaca hingga ke sekolah-sekolah pelosok. Legenda yang hidup. Tahun 2040, diresmikan sebuah stadion di Jakarta dengan nama Megawati Hangestri Manik Indoor Arena. Megawati hadir di sana, kini lebih tua, tapi masih bertenaga. Dalam sambutannya, ia berkata, bola itu bundar, kadang kita jatuh, kadang kita terbang. Tapi selama kita tahu untuk siapa kita bermain, kita nggak akan pernah kalah. Megawati Hangestri bukan hanya legenda voli. Ia adalah simbol kebangkitan perempuan Indonesia, kesetiaan pada bangsa, dan keberanian mengejar keajaiban, satu servis demi satu servis. Setelah pensiun, nama Megawati sering disebut sebagai tokoh nasional yang bersih dan inspiratif.
Partai-partai politik mulai mendekat. Bahkan ada yang ingin mencalonkan Megawati jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi ia menolak. Saya bukan politisi. Saya pendidik. Biarkan saya tetap di lapangan, bukan di panggung. Meski begitu, tekanan terus datang. Beberapa media menyudutkannya, menyebut ia anti pemerintah. Tapi Megawati hanya menjawab lewat aksi nyata. Tragedi di lapangan latihan. Suatu hari, saat melatih di Megaserve Academy, salah satu anak didiknya, Anya, remaja dari Papua, terjatuh keras saat latihan. Kepalanya terbentur lantai. Tim medis terlambat datang karena akses jalan rusak. Anya koma. Megawati duduk berjam-jam di ruang ICU, menggenggam tangan anak itu. Ya Allah, jangan ambil semangat bangsa ini dari tubuh sekecil ini. Keesokan harinya, Anya sadar. Kalimat pertamanya, "Kak Mega, ajarin aku servis kayak kakak." Megawati menangis terseduh. Sejak itu, ia memimpin program nasional, Lapangan Setara untuk Semua, membangun 100 lapangan voli di pelosok. Penghargaan dunia. Tahun berikutnya, PBB mengundangnya ke New York. Ia menerima penghargaan, UN Women Global Role Model Award. Di podium, Megawati menyampaikan pidato yang mengguncang dunia. Saya tidak memenangkan semua pertandingan dalam hidup saya. Tapi saya tidak pernah menyerah pada setiap rally kehidupan. Dunia tidak butuh pemenang, dunia butuh pejuang. Saat ulang tahun Megaserve ke-10, digelar turnamen remaja nasional. Di final, dua siswi bertemu, Anya dari Papua, dan Siti Maulina dari Aceh. Keduanya murid Megawati. Keduanya bermain dengan semangat seperti gurunya. Megawati duduk di tribun, menonton dengan air mata haru. Anya mencetak 9 servis berturut-turut. Siti mematahkan 4 smash keras. Megawati tersenyum. Warisan itu bukan soal trofi, tapi jiwa. Tahun 2050, Megawati menulis surat terbuka kepada bangsa. Jika aku tak lagi mampu memegang bola, jangan tangisi aku. Tapi peganglah semangatku. Servis itu gerakan kecil, tapi bisa memulai gelombang besar. Jika kamu punya tekad, satu lemparanmu pun bisa mengubah sejarah. Di akhir suratnya tertulis, dari seorang anak desa, untuk seluruh anak negeri. Dengan cinta Megawati Hangestri Manik. Megawati tidak pernah benar-benar pensiun. Ia hidup dalam pukulan bola pertama anak-anak pelosok. Dalam semangat para ibu muda yang berlatih voli di lapangan desa. Dalam mural di tembok sekolah bertuliskan, 20 servis untuk Indonesia. Legenda itu tidak mati. Legenda itu dilanjutkan.